Thinking Globally, Act Locally. Ide lokal, aksi keren, bikin gebrakan. Baiklah, kali ini saya Nindya sudah bersama dua narasumber kita, ya ini Ibu Hasanah. Halo Ibu. Halo. Dan Ibu Farah Juniarti. Halo Ibu. Halo. Nah, Ibu Hasanah dan Ibu Farah adalah dua dosen baru di lingkungan FEB Untan, tepatnya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Jadi nggak usah tegang. Ini bukan sidang. Kita cuma mau ngobrol banyak hal tentang dunia perdosenan, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali hal viral tentang dosen, terutama di aplikasi X. Nah, jadi ada beberapa dosen dari universitas besar menggaungkan bahwa dosen itu sebenarnya adalah profesi yang bukan pengabdian. Jadi kita tuh punya satu framing bahwa dosen, dokter, guru, tenaga medis itu adalah profesi-profesi yang sebenarnya mengabdi. Karena mengabdi jadi tidak perlu dibayar dengan layak. Namanya mengabdi gitu kan. Sehingga banyak sekali digaungkan sampai hashtagnya itu viral, jangan jadi dosen seperti itu. Karena apa? Karena beberapa orang menilai kesejahteraan menjadi dosen itu sangat rendah. Gitu. Oh itu kalau misalnya Ibu Hasanah dan Ibu Farah lihat di aplikasi pasti melihat tuh bagaimana setiap hari dosen-dosen dari universitas besar terus menggaungkan jangan jadi dosen, sehingga dengan harapan kita itu akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Karena kalau dilihat dari segi gaji, kemudian tunjangan itu kan sangat kecil gitu ya. Nah, jadi saya ini penasaran sebenarnya Ibu Hasanah dengan Ibu Farah ini kenapa ya memilih menjadi dosen? Siapa dulu mau jawab? Saya dulu. Oke. Terima kasih Bu India atas pertanyaannya. Alasannya menjadi dosen pertama adalah karena saya senang belajar. Senang metode belajar saya itu setelah saya baca, saya itu seringnya tuh ngomong-ngomong biasanya kalau nggak ada orang di depan cermin. Atau kalau misalnya ada orang siapa saja gitu, ibu saya, bapak saya, adik saya suruh dengerin saya ngomong dulu. Saya ceritain apa yang sudah saya pelajari dan kemudian saya omongkan ke mereka walaupun mereka ya kadang paham kadang nggak paham sama materinya gitu. Terus kemudian sering ikut teman-teman itu sering belajar sama saya dan jadi gimana ya, awalnya itu yang bilang saya cocok jadi dosen itu ya teman-teman yang belajar sama saya kayak Far, lu cocok deh jadi dosen gitu. Jadi dari situ kemudian saya berpikir juga saya pengen S3 kan. Nah, lewat jadi dosen menurut saya mimpi untuk lanjut sekolah ke jenjang doktoral itu lebih dekat gitu. Berarti bermula dari hobi ya. Iya, suka hobi. Sharing, suka ngomong gitu. Iya. Nah, kalau Bu Hasanah gimana? Nah, kalau saya bagaimana bisa menjadi dosen, pada awalnya memang dari S1 dahulu saya itu sudah sering membantu dosen pembimbing akademik saya. Nah, jadi secara tidak langsung beberapa tahun saya termasuk ke dalam suasana akademis. Nah, jadi dan dengan seperti itu ada muncul rasa keingintahuan. Nah, jadi saya juga senang belajar hal-hal baru, senang meneliti, senang ingin tahu akan hal-hal baru dan sudah seperti jatuh cinta kepada ekonomi. Nah, jadi dari situ saya bertekad untuk menjadi seorang dosen. Jadi ada lingkungan akademis yang terbentuk, ada kesenangan, berarti hobi yang menjadi pekerjaan. Jadi sebenarnya gak jarang ya orang yang hobinya akhirnya menjadi pekerjaan. Ya kan, dari ngobrol, kemudian dari suka sharing, itu menjadi pekerjaan yang pasti. Yang disukai mata kuliah apa sih Bu? Yang disukai makro. Kalau Bu Farah? Saya yang penting ada hitungannya, ada angka-angkanya, itu saya suka. Oh gitu. Jadi tapi ekonomi kan menghitung semua ya, dari mikro, makro, matematika, statistika gitu kan sampai semester 8. Jadi saya tuh kalau di kelas suka bilang mahasiswa gini, kalian tuh bawa kalkulator, sampai kalian lulus pun kalian akan menghitung. Terus mahasiswa saya kayak, hah, ngitung Bu, kayak gitu kan. Jadi memang
passionnya menghitung. Ya gitu. Hobi, dari hobi kemudian beralih menjadi suatu pekerjaan. Sebelumnya udah pernah ngajar belum sih Bu Farah sama Bu Hasanah? Sudah. Ngajar di mana? Di salah satu universitas swasta 2 tahun 8 bulan lah, sekitar seperti itu. Kalau Bu Hasanah? Kalau saya sudah bergabung itu 2 tahun dan kebetulan saya mengajar itu selama 2 semester atau 1 tahun. Ini jalur PNS atau jalur P3 ke kemarin? PNS. Oh PNS ya? Ya. Ya karena IE itu kan jarang ya menerima dosen baru gitu kan, terutama Prodi EP itu terakhir angkatan saya, jadi 5 tahun yang lalu. Ya. Setelah itu kan tidak ada pengangkatan lagi kan. Terus ini lewat PNS. Susah nggak sih tes PNS kemarin? Susah. Jadi saya memang persiapan. Jadi sebelum tes PNS itu saya les juga. Memang saya persiapkan karena ini adalah tujuan saya. Memang tujuan saya adalah ke sini, ke arah FEB Untan, khususnya jurusan EP. Nah, jadi sebelum tes itu saya les. Kalau Bu Farah? Dibilang susah ya susah karena ini percobaan yang ketiga. 5 tahun yang lalu juga yang pas Bu Nindya itu juga saya berpartisipasi daftar, cuman belum beruntung gitu. Jadi ya dibilang susah, cuman kalau tidak mungkin, alhamdulillah dengan kerja keras, dengan doa, dengan niat yang baik, alhamdulillah bisa sampai di posisi saat ini. Tapi memang usaha itu kan akan setara dengan hasil itu akan setara dengan apa yang kita usahakan. Jadi kalau usahanya dikit, hasilnya atau dikit beneran. Sehingga teori ekonomi yang bilang usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya tuh tidak. Kita tuh akan mendapat sesuai dengan yang kita usahakan. Iya. Ini menarik nih karena saya itu lulus PNS nggak belajar. Saya hanya menemani teman saya belajar. Oh iya. Ya, karena case waktu itu agak spesial kan di 2019 itu kan kita bisa daftar PNS di Dikbud ya. Iya. Itu menggunakan SKL. Oh iya. Ada tuh aturannya tuh keluar udah dekat-dekat penutupan. Nanti kalau lulus SKL-nya baru ditukar dengan ijazah. Nah, saya tuh jalur itu. Oh. Karena benar-benar setelah lulus belum ada rencana apa-apa. Jadi ada satu dosen di akuntansi itu, beliau daftar. Yuk nih daftar, temani saya. Saya daftar pakai SKL, tapi saya yakin saya tidak lulus karena nggak ada ijazah kan. Ternyata ada perubahan itu. Nah, jadi saya tidak pernah belajar. Saya awalnya tidak punya ijazah yang pasti kan, karena ijazahnya memang belum keluar. Nah, kemudian tiba-tiba tes. Nah, ketika tes itu saya baru nanya sama adik sepupu saya, ini gimana nih caranya? Makanya saya sangat amazed ya lihat Bu Hasanah yang les dulu, kemudian Bu Farah sampai nyoba 3 kali, karena itu tidak terjadi di hidup saya. Nah, lesnya di mana sih Bu Hasanah? Saya tidak apa-apa sebenarnya di teman ASN, jadi ASN juga sama dosen deso. Nah, itu untuk SKB-nya. Jadi setiap tes itu ada tempat lesnya saya online, secara online. Oh, tesnya online. Iya, tesnya sekarang CAT, berbasis CAT. Oh, kalau Bu Farah 3 kali itu di FEB semua? Beda. Yang pertama nyobanya dipakai ijazah S1 di 8. Oh. Yang kedua udah pakai S2 tapi tidak di FEB Untan, di FEB Universitas Terbuka. Yang ketiga baru yang di FEB Untan gitu. Jadi seberapa banyak mencoba, kalau rezeki pasti akhirnya sampai. Iya. Ya, kan? Sampai udah hafal itu. Ya benar. Waktu lulus perasaannya gimana? Ya alhamdulillah senang sekali karena ini juga. Tapi yang lebih senang itu orang tua saya, suami saya, teman-teman saya lebih euforianya itu lebih mereka yang lebih senang gitu. Kalau saya senangnya aja, bisa belajar lagi gitu aja. Kalau Bu Hasanah? Semua senang. Jadi dari keluarga, terutama keluarga inti, keluarga besar senang karena akhirnya kembali pulang ke tempat yang benar-benar tempatnya. Oke. Ya sih. Karena kan kata orang, apa sih jadi PNS gitu. Padahal tesnya saja sudah susah gitu kan. Jadi begitu lulus tuh tetap ada perasaan bahagia tersendiri. Itu pengumumannya masih tengah malam.
pengumuman pagi jam pagi. 6 Ya. keluar pengumuman di web. Di web. Kebetulan saya sih tahunya dari pasti informasi yang terupdate itu enggak. Setelah teman tahu baru saya tahu. Sama kita, karena waktu 2019 itu kan pengumumannya tengah malam ya. Iya. Saya tuh udah tidur. Jadi yang tahu tuh kakak saya. Iya. Subuh-subuh kakak saya bilang, "Cie, dosen baru." Lah, apa nih dosen baru gitu kan. Ternyata saya lulus nah. Iya. Jadi orang lain dulu tahu, Iya. saya tuh yang terakhir tahu. Orang tua saya udah tahu ternyata subuh-subuh. Iya. Saya yang terakhir tahu. Iya sih. Terus nih, kita kan sering dibilang dosen milenial gitu ya. Dosen milenial itu identik dengan sesuatu yang up to date. Jadi kalau ada yang viral-viral tuh, dosennya tuh pasti akan mengikuti gitu kan. Sebenarnya mau nggak sih dilabeli sebagai dosen milenial kalau Bu Farah sama Bu Hasanah? Saya sih sepanjang dari pelabelan itu bermanfaat, jadi mahasiswanya senang belajar, senang kalau ada mata kuliah saya tidak terbebani, terus jadi semangat kuliahnya, materi yang saya sampaikan lebih cepat masuk ke mahasiswa. Nah, problem lah kalau dibilang dosen milenial juga gitu. Kalau Bu Hasanah? Kalau saya sih tidak masalah gitu ya. Memang pembawaan saya suka dengan hal-hal yang up to date, terus yang viral. Nah, kadang saya juga suka membawa suasana jadi enjoy. Nah, selama suasana enjoy itu bukan berarti kita tidak belajar, tapi tetap harus masuk apa yang saya sampaikan. Jadi nggak masalah ya, Nggak karena masalah. kan kita tuh sama yang kita ajar, Iya. itu kan gap umurnya nggak jauh ya. Iya. Ya, Jadi tuh kadang mahasiswa tuh suka merasa kita tuh temannya gitu. Iya. Oh, ibu kan dosen muda nih bu, dosennya dosen milenial. Apa sih dosen milenial? Itu loh bu, yang update, yang diajak ngomong tuh bisa kayak lebih fleksibel dibandingkan dosen senior kayak gitu. Nah, itu akan terjadi tuh di lingkungan kita gitu kan. Kadang kalau kita tidak tahu batasnya, dalam tanda kutip mahasiswa tuh ada yang nggak senang. Iya. Ya kan, kayak tiba-tiba ngechat jam 12 malam, ibu besok di kampus enggak? Nah, dari Bu Farah sama Hasanah yang pernah mengajar nih sebelumnya, pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Serius? Dicat orang, dibalas Sering. nggak? Pernah. Saya sih tidak pernah balas. Kalau Bu Hasanah? saya pernah, tapi memang saya tidak balas. Tapi setelah di kampus biasanya saya tegur. Nah, Pasti ditegur. Ya. Ya, karena mahasiswa tuh kadang suka juga Iya. kan, tengah malam kan, Bu, ibu besok ada nggak di kampus? Pernah tuh ada kejadian mahasiswanya minta Sherlock, Bu Sherlock dong, wow, saya bilang gitu kan. Ngapain? Nah kan, jadi dia disuruh bimbingan, Ya. temui saya di sini gitu kan. Dia masih di kampus, terus mahasiswanya jawab dengan Bu Sherlock dong, wow, saya bilang gitu, kok berani ya. Nah, zaman sekarang kan banyak anak yang seperti itu ya. Iya. Tidak semua gitu, tetapi ya bukan berarti tidak ada juga. Apa sih yang paling Bu Hasanah sama Bu Farah inginkan, harapan selama menjadi dosen? Jangan bilang mencerdaskan anak bangsa, karena itu soalnya kewajiban gitu kan. Apa sih sebenarnya? harapannya setelah bergabung khususnya di Untan, khususnya di jurusan kita, harapannya dapat berkontribusi menjadikan jurusan kita lebih baik, kemudian dapat dibimbing lah dari dosen-dosen senior mungkin, karena saya kan dan Farah baru dan belum lah istilahnya pengalaman untuk bergabung di kampus negeri. Nah, untuk itu kami butuh harapannya kami membutuhkan lah bimbingan dari senior, segala macam lah, segala bentuk langkah-langkah kami ke depannya agar masuknya kami di sini memberi, bukan membuat malah turun, malah kami menambah semangat, menambah lebih baik lagi jurusan ini. Kalau Bu Farah? Ya, kurang lebih seperti Bu Hasanah, ya saya juga berharap dari teman-teman senior juga kita semua bisa bekerja sama dengan baik, saling membantu, saling mengingatkan juga, terutama yang senior mengingatkan yang junior nih, kita nih kan masih belum terlalu awam dengan situasi, atmosfer, sistem kerja dan belajar di sini seperti itu, dan harapannya juga saya juga bisa mentransfer ilmu dan pengalaman saya supaya FEB Untan khususnya jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan prodi Ekonomi Pembangunan, kebetulan saya dosen di situ, menjadi lebih maju, terutama di bidang internasionalisasi, karena alhamdulillah saya punya ada beberapa lah pengalaman terkait kegiatan internasional sama gitu.
Nah, balik lagi nih ke bridging awal kita kan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap dosen itu pengabdian. Kalau menurut Bu Hasanah sama Bu Farah, kita tuh memang pengabdian atau profesional sih? Saya bilang pengabdian yang menuntut profesionalitas. Ya kalau dibilang tanpa tidak perlu digaji dengan layak ya juga salah gitu. Jadi kami juga kalau tidak digaji dengan layak ya jangan salahkan dosen-dosen kalau berperilaku yang negatif gitu. Jadi ya seharusnya tetap pengabdian yang berbasis profesionalitas. Tapi nggak apa-apa kan waktu ngeliat slip gaji pertama CPNS gajinya segini, nggak yang kok saya cuma segini, saya S2 loh, lulusan S2 kok gajinya segini, nggak kaget kan? Alhamdulillah udah melewati itu. Oh, udah. Sebelumnya kan udah tuh ya gajinya mirip-mirip. Begitu lihat yang nanti udah gambaran juga yang teman-teman yang PNS gitu lihat slip gajinya ya sudah diprediksi dan sudah berlapang dada karena rezeki kan nggak dari situ doang tuh, masih dari banyak sumber. Berarti Bu. Kalau Bu Hasanah gimana? Iya, jadi memang kita sebagai profesional ya tentunya seorang dosen dan mengabdi merupakan salah satu kewajiban selain meneliti dan mengajarkan. Nah, benar kata Bu Farah tadi, saya sudah juga mengetahui resikonya atau di awal kan dosen PNS yang gajinya juga saya juga sudah terima karena kan bertahap ya, jadi kita kan ada proses untuk jenjang yang lebih tinggi itu kan semuanya melalui proses. Jadi sudah sangat bersyukur lah untuk dia berada di sini dan saya yakin waktu proses usaha tadi itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan diterima di kemudian hari. NIP udah keluar belum sih? Belum. Jadi kami belum resmi, maksudnya belum sih. resmi. Masih pengabdian. Kapan tuh NIP keluar? Ada info nggak? DRH-nya aja belum selesai prosesnya, masih diperpanjang sampai 5 Mei. Berarti paling cepat Juni ya? Mungkin kemungkinan Baru bisa masuk berarti semester depan. Iya, masuknya sih kemungkinan besar ya semester depan. Tapi ini udah ke jurusan, udah merasakan atmosfer ini loh tempat kerjanya gitu ya. Pengabdian dulu. Pengabdian Iya, dulu ya. pengabdian Oh, dulu. kita tuh ngabdinya seumur hidup soalnya. Iya. sekalian kita inilah ya beradaptasi. Iya. Nah, boleh nggak saya kasih saran? Apa itu? Kan mau beradaptasi nih. Iya. Nah, jadi mainnya jangan cuma di jurusan. Boleh main ke ruang dosen siapa gitu. Kita tuh emang ada kayak sistem, bukan ospek sih ya, namanya apa ya? Kalau istilah Bu Nurul itu seperti adaptasi tadi. Tapi nanti itu ada bukunya. Jadi kita harus masuk ke kelas dosen tertentu. Dosennya bebas sih gitu. Kita dengerin beliau ngajar. Jadi satu pertemuan tuh kayak jadi mahasiswa. Tapi itu harus 5 dosen. 5 dosen yang berbeda. Sehingga kita tuh tahu gaya dosen mengajar itu seperti apa. Terus nanti datang ke seminar proposal itu juga 5 mahasiswa yang beda. Sehingga kita tahu kalau misalnya dosen nguji itu pertanyaannya apa sih gitu. Mungkin oke lah ya. Kita tuh paham, oh sebelumnya kan aku udah pernah jadi mahasiswa nih. Aku udah tahu kok kalau ujian tuh pertanyaannya ini. Cuma kadang tuh kita juga harus belajar, ternyata menjadi dosen itu kan nggak sekedar bertanya asal bertanya gitu, tetapi ada kisi-kisinya, ada kata kuncinya. Itu yang nanti Bu Farah sama Bu Hasanah akan lakukan. Dan itu 1 semester. Iya. Dan hanya di IE yang seperti itu. Jadi Iya. jangan kaget di manajemen dan akuntansi itu nggak ada. Iya. Iya. Itu terjadi mulai angkatan saya dulu. Nah, tapi baiknya adalah kita tuh jadi bonding juga sama dosen-dosen senior gitu. Mungkin kan kalau kita dosen baru tuh kita sukanya main sama yang baru-baru juga kan. Misalnya nih, Bu Hasanah, oh karena dulu waktu S1 sama saya katanya dekat, jadi ya udahlah nanti saya pokoknya kelas yang Bu Nin. Nah, tapi kalau saran saya, cobalah ke dosen-dosen senior. Karena dosen senior itu pasti beda. Bahkan dosen yang kita anggap nggak akrab, itu kadang punya insight lebih banyak. Itu sih yang bisa saya sarankan gitu ya, karena IE ini unik. Jadi kita tuh punya struktur dosen yang beda kan, yang senior itu tua banget, yang mudanya tuh muda banget, jadi Iya. gap umurnya jauh kan. Iya, iya. Nah, gap umur jauh itu jadi perspektif kita juga beda lama-lama jadi dosen gitu. Ternyata menghadapi satu dosen itu nggak bisa sama dengan dosen yang lain. Itu
itu saya rasain ya gitu. Nah, selama Bu Farah sama Bu Hasanah mengajar di luar, ada nggak sih hal-hal yang seperti itu juga, bahwa ada gap umur antara dosen senior dengan juniornya, atau ya pokoknya bebas lah gitu, di sana tuh nggak ada aturan yang seperti sekarang kayak di Untan gitu, sama atau beda? Kalau di tempat saya kebetulan gap umurnya tidak terlalu jauh, dan sistemnya juga di sana siapa yang bisa itu yang maju duluan. Jadi tidak mesti seperti kayak mau dapat program dari PIC, program internasional itu harus yang udah senior, harus yang lektor gitu. Nah, kebetulan saya dapat rezekinya itu jadi PIC, kegiatan internasional itu lumayan sering. Jadinya di sana ya yang bisa yang maju duluan gitu. Kalau Bu Hasanah? Kalau sepengalaman saya di kampus yang dahulu yang memang ada senior, junior memang ada, dan saya termasuk yang junior saat itu. Ya seperti ya kita menghormati senior, terus senior di sana juga membimbing. Cuman memang saya kan tidak sempat terlalu lama ya, jadi hanya 2 semester, hanya sebagai dosen tetap. Bu Hasanah kelahiran tahun berapa sih? 94. Kalau Bu Farah? Sama. Ah, bulannya siapa duluan? Saya Juni. Juni. Saya bulan Desember. Ah, berarti dosen paling mudanya sekarang Bu Hasanah. Menggeser tahta saya selama 5 tahun. Iya. Di EP ya, di EP. Iya. Tapi kalau di jurusan Ekis sama EP paling muda itu seingat saya Bu Aya Sofia. Iya. Oh, Bu Aya bulan 11 juga, tahun Yes, November. 94. Iya. Tapi kalau di EP itu dulu saya. Jadi kalau misalnya ada pemilihan atau apa gitu kan, berita acara, cari dosen paling tua, dosen paling muda, dosen yang paling mudanya maju sebagai saksi. Biasanya tuh ada terus yang seperti itu. Oke. Terus kalau Bu Hasanah kan alumni ya, Iya. jadi kan udah tahu nih atmosfernya EP seperti apa. Kalau Bu Farah, Alumni FEB, cuman saya S1-nya tidak di EP, saya S1-nya akuntansi. satunya akuntansi, Iya. S2-nya baru Ekonomi pembangunan di luar tapi bukan di sini. bukan di sini. Iya. Beda nggak rasanya atmosfernya EP dengan AK? Sejauh ini bisa saya lihat sih beda sih. Beda ya? Ada bedanya. Terasa lumayan. Gitu. Kalau Bu Hasanah dibandingkan zaman kuliah sama sekarang ada nggak? Beda. Jadi saya masih agak sedikit gimana ya, takut atau gimana ya, karena karena posisi saya saat itu kan mahasiswa. Nah saat ini kolega ya, bisa kita bilang kan kolega, jadi ada dosen senior segala macam. Jadi saya sambil lah belajar juga agar gimana tadi, karena saya kan perpindahan dari sebelumnya mahasiswa, jadi saya lagi menyesuaikan diri nih karena sekarang udah jadi dosen. Nah, kalau tadi kan mata kuliah favorit ya sekarang. Kalau Bu Hasanah sama Bu Farah boleh memilih mata kuliah yang diajar, semester depan pengennya ngajar apa? Kalau boleh milih. Mikroekonomi. Kalau Bu Farah? Semester depan ada, saya sukanya regional atau makro. Regional atau makro? Nggak mau ngajar ekonometrika? Ekonometrik. Langsung, ini timnya langsung boleh semua disebut ekonometrika. Kamu ngajar ekonometrika? Jadi dosen itu kan intinya juga belajar ya, sebelum kita belajar juga mengajar. Jadi sebenarnya kalau memilih ada pilihan, cuman jika kami diberi kepercayaan untuk suatu mata kuliah, kami juga akan tetap kami ambil, dan karena kita percaya kalau menjadi dosen itu belajar dan akan terus belajar. Iya. Jadi siap. Kepikiran nggak bisa jadi menteri? Kepikiran. Pengen jadi menteri apa? Ekonomi. Jadi waktu ospek saat itu kan saya komdef ya Bu ya, dapat beasiswa. Jadi dengan percaya dirinya di audit itu saya bilang cita-cita saya menteri ekonomi. Kalau Bu Farah, kepikiran nggak? Saya menteri itu aja deh, menteri pemberdayaan perempuan. Gitu ya. Siapa role modelnya? Saya Ekonom yang menjadi panutan siapa? Sri Mulyani. Iya, sama. SMI. Sama. SMI itu populer ya. Iya. Tegasnya itu lebih suka aja. Jadi
setelah menjadi dosen nih, cita-cita tertingginya apa? Tetap menteri. Kalau untuk profesi mungkin guru besar. Kalau Bu Farah? Ya guru besar, sama ini saya pengen punya buku yang dipakai sama mahasiswa, dari mahasiswa saya khususnya dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi itu ada rasa Kontribusi. ya kebanggaan tersendiri lah. Ya. Jadi benar ya, jabatan tertinggi dosen itu guru besar, bukan menteri. Iya. Jadi jadi dosen bukan untuk jadi menteri, tetapi untuk jadi guru besar. Iya. Menteri itu kan jabatan politis. Terus terakhir nih, kesan dan kesan untuk yang selanjutnya. Kan kita kan ditonton orang ramai nih, termasuk ditonton mahasiswa. Siapa tahu ada mahasiswa yang ingin juga jadi dosen. Apa sih pesan yang bisa disampaikan? Coba dulu. Siapapun ya. Silakan. Jadi kesan dan pesan saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga maaf dengan golongan atas. Jadi tapi kita punya semangat. Nah, jadi kita di ekonomi kan belajar rantai kemiskinan. Nah, bagaimana kita menjadi pemutus rantai itu. Nah, jadi sedari muda, sedari kita mahasiswa, tanamkan dalam diri kita bahwa hidup kita itu harus meningkat, harus selalu meningkat, termasuklah kapasitas diri, pendapatan. Nah, jadi saya bertekad bahwa hidup saya harus selalu naik, entah itu kualitas dan kuantitas tentunya. Dan ini satu lagi, jangan pernah bosan belajar, karena kita ada ayatnya itu, tunturlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi kita akan selalu belajar. Bu Farah? Kalau saya, mungkin dari saya, kita harus jadi orang yang tough, artinya yang kuat dihantam segala macam cobaan, musibah, tantangan apapun dalam hidup dijalani dengan tetap tegak berdiri, tetap kuat, karena itulah yang membuat kita bisa bangkit dari segala macam apapun yang akan datang. Karena kan makin tinggi suatu pohon, semakin kuat, semakin kencang anginnya. Jadi kalau jangan dibiasakan lembek, sikit-sikit aduh anxiety, sikit-sikit aduh kena mental health. Ya itu selama proses keterpurukan silakan dinikmati, kemudian ya dikasih jadwal mungkin seminggu 2 minggu, terus kemudian harus bangkit lagi gitu sih. Luar biasa ya. Jadi kita harus tetap belajar, harus kuat, jangan mudah lemah, dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu yang bisa disimpulkan dari 2 dosen muda FEB. Ingat, hanya karena kita perempuan bukan berarti kita harus menye-menye. Iya. Oke, akhir kata, kita sudah berada di penghujung acara ini teman-teman. Jadi sekian podcast hari ini, saya tutup. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe TGIM. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.